Halo guys, balik lagi sama gua Aditya GTR di cerita misteri. Berawal dari 5 pemuda yang berasal dari kampung pedesaan yang sangat jauh dari kota. Sebut saja ia dengan nama Tony, Kevin, Purwo, dan si kembar Rangga dan Anggra. 5 pemuda ini adalah anggota band yang dibentuk atas dasar suka dengan musik dan kesenangannya dalam bernyanyi di malam hari. Tony dengan vokalis, Kevin dengan gitaris, Purwo sebagai penabuh drum, dan si kembar sebagai pengiring musik. Seperti biasa, di malam itu si 5 pemuda berkumpul, bernyanyi, sangat senang dan kencang tanpa takut mengganggu warga di sekitaran tempat mereka berkumpul. Dikarenakan tempatnya sangat sunyi dan jauh dari pemukiman, yaitu di kebun milik orang tua Kevin yang berdekatan dengan kebun kelapa dan aliran sungai. Kebun itu dulunya punya cerita seram. Konon katanya pernah ada mayat yang ditemukan tanpa kepala, tanpa tahu apa penyebabnya. Hanya orang tua Kevin lah yang berani membeli kebun itu, dikarenakan harga yang sangat murah dan dekat aliran sungai, yang lebih memudahkan untuk mengambil air sebagai pasokan penyiraman ke kebunnya. Si pemuda itu tidak pernah mau menghiraukan kejadian di masa lalu, sebab mereka berlima tidak sendiri, dan karena tempat itulah pertemanan mereka menjadi akrab dikarenakan tidak ada yang mengganggu saat bernyanyi. Namun, di malam selanjutnya, perasaan Kevin itu tidak seperti malam biasanya, sebab dia dimimpikan sama makhluk yang begitu seram. Badan yang tinggi, tangan yang berlumur darah, bau yang sangat tidak enak, dan yang lebih seram, makhluk itu tanpa kepala. Kevin lalu beralasan tidak bisa nongkrong pada malam itu dikarenakan sakit. Padahal dia masih takut akan kejadian mimpi itu. Si Anggra bermaksud mengajak kedua temannya dan kembarannya itu nongkrong tanpa si Kevin. Namun si Kevin melarang dengan alasan kebunnya baru saja diisi bibit dan tidak diizinkan oleh orang tuanya. Si Tony curiga, padahal kemarin kebunnya masih ditumbuhi alang-alang, bekas panen, dan mustahil orang tuanya begitu cepat membersihkan selang waktu hanya sehari. Semua itu Kevin larang karena dia tidak mau terjadi seperti apa yang dimimpikannya itu muncul di tempat yang sering dia jadikan buat berkumpul. Si Tony semakin curiga dan tetap ingin nongkrong padahal dia tanpa sadar sedang dalam bahaya. Tony mengajak ketiga temannya tanpa diketahui oleh Kevin. Sebab tanpa nongkrong di situ harus di mana lagi dia bernyanyi dengan sangat kencang dan bersenang-senang malam itu dengan temannya. Sesampainya di gubuk tempat pemuda itu berkumpul, dia bertemu bapak-bapak sedang duduk di dekat tumpukan batu bata. Ditanyakanlah kepada Purwo, "Sedang apa Pak malam-malam di sini?" Lalu bapak itu menjawab, "Lah, kalian juga sedang apa di sini?" Si Anggra menjawab, "Kita sering kok Pak berkumpul di sini tanpa mengganggu warga." Si bapak kembali menjawab, "Kata siapa kamu tidak mengganggu? Toh di sini bukan hanya kamu yang berhak mengganggu." Si Tony kembali menjawab, "Maksud bapak?" Tanpa menjawab, si bapak langsung pergi meninggalkan pemuda itu. Si Anggra lalu berkata, "Dasar orang tua," dan ditertawakanlah oleh ketiga temannya. Malam semakin malam, perasaan keempat pemuda itu jadi seperti bingung dan tidak enak dikarenakan angin yang kencang. Seperti ingin hujan dan hawa yang bukan dingin melainkan panas. Di sela-sela mereka kebingungan, terdengar suara seperti ada yang jatuh. Bung! Si pemuda itu sontak langsung kaget. Tanpa rasa panik, mereka positif thinking dikarenakan angin yang kencang mungkin saja ada kelapa yang jatuh. Si Tony dengan percaya dirinya dan yang paling merasa berani di tongkrongan itu sambil membawa plastik dihampirilah sumber suara tersebut. Dan benar saja, itu hanya buah kelapa yang jatuh. Pas Tony ingin balik, sontak dia kaget bertemu bapak yang tadi ada di gubuk sedang duduk menghadap membelakangi si Tony. Pas si Tony berkata, "Permisi Pak, numpang lewat." Si bapak berbalik badan. Sontak si Tony kaget karena si bapak itu tidak berkepala. Si Tony lari ketakutan sambil masih membawa kelapa yang sebelumnya sempat jatuh. Ketiga temannya itu terheran kenapa si Tony begitu ketakutan saat balik dari tempat sumber suara tersebut. Si Tony bercerita akan kejadian itu, lalu ketiga temannya hanya tertawa, seakan-akan mereka tidak percaya.
Bohong kali lu, masa iya sih? Gua gak percaya sama omongan lu. Mereka langsung berkata seperti itu. Si Purwo berkata, udah lu gak usah halu, mana kelapanya? Dikasihlah plastik yang berisi kelapa tersebut kepada Purwo. Sontak mereka semua kaget, dikarenakan bukan kelapa lah isinya, melainkan kepala. Mereka berempat kabur dengan sangat tergesa-gesa dan merasa menyesal karena tidak mendengarkan perkataan Kevin. Keesokan harinya, mereka ke rumah Kevin dan menceritakan kejadian ini terhadap Kevin. Sontak si Kevin marah dan berkata, "Lah lu gimana sih? Kan gue udah bilangin, ngeyel sih." Si Tony menjawab, "Iya Pin, sorry deh, lu sih ngelarang tanpa memberitahu, gua kan jadi curiga." Si Kevin kembali menjawab, "Kalian tahu nggak, gua ngelarang kalian karena apa? Karena gua dimimpiin oleh orang yang bertemu kalian, dan dia berkata, kita sudah lama mengganggu mereka. Gua nggak mau lu semua terjadi kenapa-napa pada malam itu, makanya gua ngelarang lu semua nongkrong pada malam itu." Di sela pembicaraan yang sangat serius, terdengarlah pembicaraan mereka oleh orang tua si Kevin. Lalu, orang tua Kevin menceritakan kejadian yang sebenarnya. Orang tua Kevin berkata, pada zaman dahulu, di tempat situ sangat ramai penduduk yang melewati jalur situ, sampai kejadian tragis itu muncul, yaitu seorang mayat petani yang tergeletak tanpa kepala. Tony berkata, "Lalu kemana kepalanya, Pak?" Orang tua Kevin menjawab, "Mungkin kepalanya terpisah mengikuti aliran sungai, karena mayatnya dekat dengan aliran sungai." Nah, semenjak itu arwahnya terus gentayangan meminta tolong kepada warga, dan menyebabkan warga ketakutan lalu satu persatu pindah ke desa sebelah. Makanya tempat itu menjadi sunyi, dan gubuk itu dulunya adalah tempat berteduhnya petani yang meninggal tersebut.